Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Siti Fatimah di podcast Dralala. Dengan rekan saya di sini, silakan memperkenalkan. Ya, saya Lulestari Nurul Hanifiyah, prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 di kampus ENU Kebumen. Jadi di sini kita akan menjelaskan atau sedikit mengulas tentang komunikasi organisasi bersama Mbak Lulu. Oke, Mbak Lulu, apa sih yang Mbak Lulu tahu tentang komunikasi organisasi itu sendiri? Ya, jadi sebenarnya komunikasi organisasi itu bisa dipenggal ataupun diartikan dalam satu-satu, seperti komunikasi itu seperti apa dan organisasi itu seperti apa. Kita bahas dulu tentang mengenai komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu menurut saya adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, seperti itu. Boleh dijelaskan apa itu individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok? Itu hubungannya gimana? Oh iya, kalau individu dengan individu itu antara satu orang dengan satu orang lainnya. Seperti contohnya kayak kita kan di sini Jadi ngobrol biasa gitu. Iya, seperti itu. Terus Individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok itu antara satu orang dengan satu kelompok, misalnya satu organisasi ataupun satu ruang dalam kelas itu terdapat guru sedang mengajar dengan murid-muridnya, seperti itu. Itu bisa dikatakan dengan individu dengan kelompok. Selanjutnya antara kelompok dan kelompok itu bisa diartikan dengan suatu organisasi mereka bekerja sama ataupun mereka saling berbicara, saling tukar pikiran antara organisasi lainnya, seperti itu. Jadi itu bisa juga dinamakan dengan komunikasi kelompok antar kelompok. Oh, jadi tadi yang dijelaskan Mbak Lulu itu komunikasi dulu ya. Jadi komunikasi itu yang dimaksud Mbak Lulu itu hubungan timbal balik antara kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, ataupun individu dengan individu. Berarti masih ada satu kata nih. Apa sih? Sebentar. Maaf saya potong. Sebenarnya itu ya timbal balik juga tukar pikiran juga, seperti itu. Antara kritik dan saran juga itu misal kita memberikan saran dan kritik kepada misal antara atasan dan bawahan, seperti itu. Berarti ya komunikasinya tidak ngobrol yang tidak jelas lah ya. Ada apa tujuannya. Oke, kata kan dua kata ya, tinggal yang komunikasi. Organisasi. Oke, maaf. Organisasi itu apa sih? Ya, organisasi itu menurut saya adalah perkumpulan dua individu atau lebih yang mana khusus dibentuk karena adanya tujuan yang sama dan karena adanya tujuan yang sama dan cara menggapai tujuan tersebut dilakukan dengan bersama-sama, seperti itu. Ya, jadi komunikasi organisasi itu adalah hubungan timbal balik yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian pesan serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama. Oh, jadi organisasi maaf. Komunikasi organisasi itu hubungan timbal balik yang terjadi karena proses penyampaian pesan berupa penyampaian pesan, penerimaan informasi serta mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Berarti ada tujuannya ya. Oke. Lanjut ya. Tadi kan udah definisinya ya, pengertian dari itu. Nah, dari situ kan adalah manfaatnya dari komunikasi organisasi. Nah, manfaatnya itu apa sih? Ya, jadi organisasi komunikasi itu mempunyai beberapa manfaat ya.
kayak misal manfaatnya itu dengan adanya komunikasi organisasi itu kita mengetahui teori komunikasi. Jadi maksudnya itu ada beberapa teori komunikasi kan, yaitu dengan mungkin dengan bahasa isyarat, mungkin dengan bahasa isyarat, terus menggunakan sandi Morse itu bisa. Oh, itu termasuk isyarat. Iya, termasuk isyarat. Oke, berarti bisa menggunakan isyarat ya, Ya, bisa. teorinya. Oke, lanjut. Untuk manfaat selanjutnya itu komunikasi organisasi itu kita jadi bisa paham mengenai komunikasi organisasi itu dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. Jadi dalam organisasi itu memiliki kan dalam suatu organisasi itu kita memiliki sebuah struktur seperti itu. Yeah. Jadi yang dimaksud dalam manfaat ini yaitu antara pimpinan dengan anggotanya, seperti itu, antara komunikasi antara pimpinan dengan anggotanya. Berarti agar kayak mengeratkan tali silaturahmi Ya. gitulah. Atau bisa kadang ada anggota yang mungkin kadang sedang bermusuhan, Ya, itu kan bisa kita mengeratkan gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya manfaat komunikasi organisasi itu bisa mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Jadi adanya komunikasi dalam sebuah organisasi itu sendiri mempermudah tujuan kita bersama itu Tujuan yang tercapai. tadi di awal dibentuk. Ya, dalam tujuan organisasi itu. Berarti informasi yang sudah kita dapat dari Mbak Lulu Lestari Ya. yaitu tentang komunikasi organisasi. Apa itu pengertian komunikasi organisasi dan manfaat dari komunikasi organisasi. Oke, mungkin cukup sekian ya Ya. tanya-tanya kita hari ini. Ya. Gimana Mbak Lulu, ada yang mau ditambahkan? Kayaknya sih enggak sih ya. Dari saya cuma terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama. Ya, saya masih banyak kekurangan seperti itu, jadi mohon dimaafkan. Ya, saya juga berterima kasih Mbak Lulu mau diundang dalam acara saya hari ini ya. Ya, semoga selalu sukses. Amin. Ya, mungkin cukup sekian podcast hari ini. Semoga menghibur, semoga bermanfaat buat kalian. Amin. Sekian podcast Trulala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.